saudara berada bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jatuh kepala, kita berdoa bersatu hati. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau ambil alih ibadah kami saat ini. Tuhan, urapi kami semua, urapi pemain musik yang memimpin, bahkan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan anugerah kasih Tuhan yang melingkupi kami semua. Kami buka ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam ibadah, bahkan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus
Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, Yesus. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Engkau Allah yang hidup, yang menyertai setiap kami. Situasi tidak akan pernah berubah, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tetap menjamin kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami tetap ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu itu yang memulihkan dan menyembuhkan. Berfirmanlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama kami Yesus. Amin. Salam kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang hidup. Kita ada dalam suasana Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan ini adalah minggu yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang kami ambil pada sore hari ini, yaitu orang percaya yang tidak percaya. Ini aneh tema ini. Orang percaya tetapi tidak percaya. Orang Kristen tetapi sebenarnya tidak tahu arti kekristenan yang sebenarnya. Orang yang melakukan aktivitas ke gereja, melakukan ritual ibadahnya, tetapi tidak mengenal siapa yang ia sembah dan arti ibadah yang sebenarnya. Peristiwa ini bukan cuma terjadi pada zaman sekarang, zaman now ini, tetapi ini juga dialami oleh salah satu murid-murid Tuhan. Di antara 12 murid ini, pada waktu Yesus mati, kemudian dibangkitkan kembali, mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan perlu digarisbawahi, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera
bagi kamu. Kemudian ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah, terjemahan aslinya dikatakan diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruh firman itu di dalam hati kita, dan kita belajar untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, satu peristiwa dikatakan apa sih bedanya percaya dan beriman? Saya katakan di dalam Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum nampak. Tapi percaya adalah sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah kelihatan. Kalau beriman berarti percaya. Untuk mempercayai firman Tuhan dibutuhkan iman. Untuk mempercayai kepada Tuhan dibutuhkan iman. Karena kita belum tahu situasinya. Tetapi firman Tuhan itulah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Dan Tuhan itulah yang akan menolong setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi iman berarti pasti percaya. Tapi kalau percaya belum tentu beriman. Percaya berhubungan dengan apa yang nampak, tetapi iman berhubungan dengan sesuatu yang belum kelihatan, yang belum nampak. Ada satu peristiwa, seorang yang bernama Thomas, salah satu murid Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dari banyak orang, kemudian ditetapkan menjadi salah satu 12 murid ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan pengajaran. Kemanapun Tuhan Yesus ada, para muridnya ada bersama mereka. Tetapi ada sesuatu pada waktu Tuhan Yesus harus melakukan misi penyelamatan. Yesus meninggalkan surga bukan untuk menjadi raja yang dipuji-puji di bumi ini. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah yang 100% dan mau menjadi manusia dan mau mati di kayu salib, menderita di kayu salib, dilakukan oleh orang-orang yaitu jahat. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia mati dan akhirnya pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu yang disebut Pesta atau Pasang atau Paskah, dilewati seperti tema yang minggu lalu kami sampaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan salah satu murid itu yang bernama Thomas, dia dikatakan pada waktu murid-murid berjumpa dengan Tuhan, dengan sukacita menceritakan. Diceritakan, aku telah melihat Tuhan, aku telah bertemu dengan Tuhan. Tetapi Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang salib itu, yaitu tangan yang kena paku itu, lambung yang ditusuk itu, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, ini murid, ini yang mendengar firman. Ada dua alasan kenapa Thomas itu tidak mempercayai. Dia tidak mempercayai apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan saat murid-murid yang lain menceritakan tentang Tuhan, paling tidak ada dua. Yang pertama, Thomas lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Markus pasal 9 ayat 31, berulang-ulang Tuhan mengatakan bahwa anak manusia harus disesat, disiksa,
dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia harus dibangkitkan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kayaknya saat melihat Yesus harus mati, dia kehilangan harapan. Padahal dia mempunyai kerinduan, yang mempunyai secara manusia. Dia kehilangan guru besarnya, kehilangan panutannya. Pada waktu orang lapar, di situ mujizat Tuhan terjadi. Bisa memberi makan dari 2 ketul roti dan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kemudian mencukupi semua kebutuhan ribuan orang. Pada waktu sakit Tuhan Yesus menyembuhkan. Pada waktu orang kerasukan, mereka dilepaskan. Dan pada waktu Yesus mati, maka hilanglah harapannya. Mereka cuma mengharapkan tentang hal-hal duniawi. Sama dengan Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa saya harus menderita dan mati, Tuhan Petrus mengatakan, itu semua tidak akan terjadi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nyala iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lupa akan firman Tuhan, kadang-kala membuat kita gelisah. Lupa akan firman Tuhan, membuat kita goyah. Di tengah-tengah situasi yang demikian, virus diberitakan di mana-mana, membuat hati kita terintimidasi, membuat kita gelisah. Tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan lewat firman-Nya, biarlah itu yang menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan itu tempat perteduhan kita, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Maka disitulah letak damai sejahtera kita. Dan yang kedua, Thomas tidak mau bersekutu dalam ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka, yaitu para murid, ketika Yesus datang ke situ. Firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang bersekutu atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Kemudian Paulus mengatakan, janganlah engkau meninggalkan persekutuan orang-orang kudus. Dalam persekutuan orang-orang kudus, Tuhan hadir. Ada 3 penekanan saat kita bersekutu bersama dengan orang-orang kudus. Yang pertama, penekanan itu yaitu iman. Bahwa Tuhan kita besar, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari penyakit kita, lebih besar dari situasi yang terjadi, lebih besar dari virus yang bergentayangan. Dia sanggup mengalahkan. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu lebih besar dari itu. Kemudian yang kedua, pengharapan. Bagi orang-orang percaya ada harapan. Yesus yang mampu, Yesus yang besar itu mau menolong kita, sanggup menolong kita, sanggup melepaskan kita, sanggup memberkati kita. Dan yang ketiga, dalam persekutuan ditekankan bukan cuma iman, pengharapan, tetapi kasih. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling menghibur satu dengan yang lain. Kita saling mendorong satu dengan yang lain untuk semakin melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid. Thomas tidak ada bersama dengan persekutuan orang percaya itu. Oleh sebab itu dia kehilangan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan akibatnya Thomas kehilangan berkat yang spesial. Berkat apa itu? Coba kita baca dalam ayat yang ke-26. Saat persekutuan, di situ dikatakan ada berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ada berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini.
Di sini dikatakan damai sejahtera bagi kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini janji Allah. Saat kita bersekutu, Tuhan hadir dan berkat Allah diberikan. Damai yang dari Allah. Gelombang hidup akan tetap terjadi, tetapi damai sejahtera Tuhan, sehingga kita tetap memandang Tuhan, tetap memandang hari esok, bahwa Dia yang memegang kehidupan kita, sehingga kemenangan atas situasi yang terjadi akan kita alami sebagai orang percaya. Semua murid mengalami damai sejahtera, tapi satu, seorang Thomas yang hidup di dalam kegelisahan. 8 hari dia ada di dalam ketakutan, kesedihan. Sesuatu yang menyiksa sebenarnya. Tapi apakah Tuhan mengacuhkan Thomas? Marah dengan Thomas? Tidak. Tapi untungnya Thomas ini sadar. Pada waktu ada perkumpulan selanjutnya, Thomas hadir. Dan saat itu Tuhan Yesus datang. Kemudian ditantang oleh Tuhan Yesus Thomas ini. Sekarang cucukkan jarimu di lubang bekas paku. Kemudian Thomas mengatakan, ya Tuhan, ya Allah. Tuhan Yesus tidak marah. Padahal ini sesuatu yang besar karena tidak mempercayai firman sebenarnya. Tuhan Yesus tidak marah. Dengan penuh kasih, dengan perkataan yang menipu, Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, cucukkan tangan ke lubang bekas paku ini. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan Thomas melakukan itu, tidak. Kemudian diakhiri dengan satu kata, diberkatilah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Mungkin situasi ini belum nampak, belum jelas, tapi percayalah, Tuhan yang menjadi jaminan kita. Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita, memberkati kita dengan cara yang ajaib, sehingga kita berdiri di tengah-tengah situasi dunia ini, menyampaikan pesan ilahi kepada semua orang. Yesus yang aku percayai adalah Allah yang hidup, yang sanggup, yang mengalahkan situasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami tidak mau menjadi seperti Thomas, orang yang percaya tetapi tidak percaya. Kami mau mempercayai firman-Mu. Situasi tidak menggoyahkan iman percaya kami kepada-Mu, karena Engkau yang menjadi jaminan kami. Para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, karena jaminan damai sejahtera, jaminan pemeliharaan Tuhan itu turun memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom. Berkat shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Makassar. Shalom bagi gereja-gereja Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan jadi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita. Tetap berharap bersandar kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya dengan tidak sedikit pun ketakutan, keraguan-keraguan. Sebab iman
mengalahkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Dan salam buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami ucapkan selamat berulang tahun. Biarlah berkat dan sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dimanapun saat ini saudara-saudara berada. Tetap jaga kesehatan, tetap berharap dan berdoa kiranya semua dapat berlalu dan kita anak-anak Tuhan berada di dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.